Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anggraina Mamonto akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk seseorang yang harus dihindari dalam kehidupan setiap manusia. Akhlak tercela ini juga merupakan suatu kebiasaan sikap dan perbuatan spontan dalam kehidupan seseorang yang bersifat buruk. Jadi hal ini harus dijauhi dalam diri seseorang karena akhlak tercela ini dapat mendatangkan bahaya di kehidupan manusia. Kemudian akhlak tercela ini juga mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama hasad, yang kedua dendam, yang ketiga gibah, yang keempat fitnah, dan yang kelima namimah. Kita akan membahas satu persatu apa saja pengertian dari jenis-jenis akhlak tercela ini. Yang pertama, hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Mereka merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terhormat. Iblis iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Karena sifat dengki yang sudah melekat pada dirinya, iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengki itu akan sia-sia amal ibadahnya terhapus oleh sifat dengkinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, orang yang memiliki sifat hasad juga mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Kemudian di sini juga sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi lebih baik darinya. Yang kemudian, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menimbulkan perasaan tidak tenang. Yang kedua, merusak amal kebaikan. Yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang keempat, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun upaya menghindari perilaku hasad seperti yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, membiasakan menerima apa yang menjadi hak orang lain. Kemudian, dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad. Mereka senang jika orang lain susah dan memutuskan tali persaudaraan. Sekali itu di akhirat, kelak tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah.
Ciri-ciri perilaku dendam seseorang sebagai berikut. 1. Memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. 2. Susah diajak berbicara dengan baik. 3. Tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. 4. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif dendam. Yang pertama, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan. Kemudian di sini ada upaya menghindari perilaku dendam. Yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Kemudian ghibah. Ghibah adalah perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini, dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya, sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya dari Muawiyah radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila kamu selalu mencari-cari auratnya kaum muslimin, berarti kamu akan menjatuhkan mereka atau hampir menjatuhkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini ada sebab-sebab timbulnya ghibah. Yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Yang kedua, kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Yang ketiga, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Kemudian fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekan orang, seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang. Dari segi caranya dapat dilakukan secara bersembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Yang artinya, sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Berikut ini dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku fitnah. Yang pertama, mendapat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Dan kemudian di sini ada pun upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku fitnah adalah yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Yang kedua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Yang ketiga, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Yang keempat, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Yang kemudian namimah atau adu domba. Namimah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan sindiran. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam agama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran surah Al-Qalam ayat 10-11.
Di sini perbuatan namimah atau adu domba disebabkan antara lain yang pertama, ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan, yang kedua adanya sifat dengki pada diri seseorang, yang ketiga mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Kemudian dampak negatif namimah yang pertama dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi, yang kedua menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia, yang ketiga merusak tatanan ketentraman masyarakat, yang keempat hilangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan murkanya. Kemudian di sini juga ada upaya menghindari perilaku namimah. Yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Yang ketiga, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Yang keempat, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.